Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Ada berbagai kajian dan juga siraman rohani yang disiarkan di berbagai daerah dan juga televisi-televisi. Namun, perlu kita ketahui, akhir-akhir ini minat terhadap dakwah sendiri kian menurun, khususnya pada generasi muda. Lantas, dakwah seperti apa yang cocok untuk generasi muda saat ini? Untuk pembahasan kali ini telah hadir bersama saya, pendakwah muda Ustazah Aufa Amalia dan Kak Afnia Nur Hasanah, seorang santri yang menjadi tolak ukur minat mendengarkan dakwah pada generasi muda saat ini. Halo, Assalamualaikum Ustazah Aufa, Kak Afnia. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita kan sudah mendekati bulan suci Ramadan. Tentunya Ustazah Aufa sendiri sebagai pendakwah dan Kak Afnia sebagai santri pasti memiliki persiapan-persiapan nih menjelang bulan suci Ramadan kali ini. Kira-kira untuk Ustazah Aufa sendiri, persiapan apa yang disiapkan menjelang bulan suci Ramadan kali ini? Oke, di kacamata saya sendiri ya, bulan Ramadan itu sama seperti bulan Ramadan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kita harus menyiapkan kesehatan kita untuk menghadapi bulan Ramadan besok. Karena ketika tubuh kita sehat juga semuanya bakalan lancar seperti itu. Juga persiapan tentang kajian-kajian dakwah, tentang siraman rohani. Tentunya di bulan Ramadan besok ini banyak sekali yang harus kita bahas ya. Apalagi kultum sebelum subuh dan sebelum buka bersama itu pada bulan Ramadan itu full 30 hari. Juga tidak lupa nanti ketika tanggal 17 Ramadan Nuzulul Quran itu pasti banyak sekali kajian dan dakwah-dakwah yang harus disampaikan seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat nih ya, dari seorang Ustazah Aufa sendiri lebih mempersiapkan kesehatan ya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena tentunya ketika kita sehat, badan kita kuat, kita dapat melaksanakan puasa dengan gembira seperti itu. Kalau dari Kak Afnia sendiri nih yang notabene ada di pondok pesantren, kira-kira persiapan apa yang disiapkan baik dari Kak Afnia sendiri dan juga teman-teman di pondok pesantren? Baik, terima kasih. Jadi, saya sebagai santri sendiri nih ya, persiapan untuk Ramadan kali ini sebenarnya sama dengan Ustazah Alfa ya. Kesehatan itu kan memang paling penting ya. Tetapi kalau di pondok pesantren itu ada yang lebih menarik lagi. Biasanya kita kalau persiapan Ramadan itu diadakan penjengukan seperti itu. Biasanya orang tua itu diizinkan menjenguk anak-anaknya kalau di bulan Ramadan. Karena kan pastinya kalau di pondok pesantren itu tidak boleh pulang ya. Kita full gitu puasanya di pondok. Mungkin kita pulang Hamin 5 atau Hamin 10 gitu kita baru pulang. Jadi biasanya ada penjengukan. Terus habis itu biasanya kita ada yang namanya Roan Akbar. Roan Akbar itu kalau yang nggak tahu ya, Roan Akbar itu kayak bersih-bersih pondok. Cuman biasanya kan kita piket harian. Ini tuh bener-bener yang satu pondok itu dibersihkan seperti itu. Tuh buat persiapan Ramadan. Jadi memang tidak hanya hati yang harus bersih, tetapi lingkungan juga harus bersih seperti itu. Ya, menarik juga ya berarti antara Kak Afnia dan juga Ustazah Aufa ini ya, selain mempersiapkan kesehatan, kita juga perlu mempersiapkan lingkungan agar tetap bersih seperti itu. Nah, teman-teman, bisa kita lihat nih ya, persiapan dari Ustazah dan Kak Afnia ini memiliki kesamaan ya. Selain kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, seperti itu. Untuk Ustazah Aufa sendiri itu kan menjadi pemateri saat kajian-kajian di bulan suci Ramadan gitu ya. Kira-kira target dari Ustazah Aufa sendiri itu biasanya dari kalangan apa? Oke, sebenarnya saya sendiri tidak menarget ya. Cuman emang rata-rata ketika saya sedang mengisi kajian-kajian di majelis atau di desa-desa tertentu, pasti rata-rata yang datang dan hadir di majelis itu adalah
orang-orang yang mungkin bisa dikatakan bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu, atau kakek atau nenek seperti itu. Jadi malah generasi muda itu sangat jarang terlihat di majelis-majelis dan masjid-masjid tertentu seperti itu. Mungkin dari saya sendiri ke depannya akan menambahkan metode untuk menarik para pendengar generasi muda untuk mendengarkan dakwah itu sendiri. Nah, kira-kira metode seperti apa nih yang akan Ustazah Aufa jalankan ke depannya? Oke, terkait metode ya, karena kita melihat generasi muda saat ini yang tidak pernah lepas dengan gadget atau handphone, jadi pastinya kita akan mengolaborasikan dari dakwah itu sendiri dengan sosial media. Karena saya sendiri yang menurut Anda pendakwah muda seperti itu ya, juga sering sekali bermain sosial media seperti YouTube atau Instagram, Twitter, TikTok terutama yang sedang marak sekali saat ini. Mungkin dari situ kita bisa menambahkan dakwah-dakwah Islam ke dalam sosial media tersebut seperti itu. Karena dalam sebuah hadis itu mengatakan man talabal ilmi bisar'i faqad talaba ala umuri dunya waddin. Jadi ketika ada orang yang selalu mencari akhirat, artinya kita selalu mengaji, selalu menuntut ilmu seperti itu, maka dunia itu akan mengikuti seperti itu. Jadi ketika kita fokus untuk mengaji, maka dunia itu akan mengikuti dengan sendirinya seperti itu. Oke. Luar biasa ini ya Ustazah Aufa ya. Jadi tidak hanya mensyiarkan dakwah melalui masjid-masjid dan majelis-majelis tertentu saja, tapi memanfaatkan media-media yang tentunya ada di zaman sekarang nih ya. Betul sekali. Kalau untuk Kak Afnia nih di pondok pesantren pasti memiliki metode juga kan yang bisa menarik santri-santri untuk tetap mengikuti kajian-kajian. Kira-kira kalau di pondok pesantren itu seperti apa? Baik, jadi kalau di pesantren sendiri ya, itu menurut saya itu lebih efektif karena saya sudah merasakan ketika saya di pesantren ataupun di luar pesantren itu justru lebih efektif di pesantren. Karena apa? Kita di pesantren itu kan nggak dibolehin untuk megang HP ya, sama sekali nggak dibolehin. Jadi ya udah kita fokus, kita bisa dan efektifnya lagi kita bisa face to face dengan guru kita sendiri. Kalau misalnya tadi yang dikatakan oleh beliau, Ustazah Aufa itu kan tadi memakai sosial media ya, sosial media. Jadi kita nggak bisa langsung bertemu dengan guru kita. Nah, kalau di pesantren itu kita bisa langsung bertemu sama guru kita. Jadi ketika kita ingin bertanya langsung dengan guru kita itu bisa. Itu kelebihannya di pesantren seperti itu. Itu menurut saya efektif sih. Ya. Gitu. Berarti kalau dari kalangan pondok pesantren itu setuju tidak terkait penurunan minat mendengarkan dakwah nih terhadap apalagi generasi-generasi muda saat ini? Atau mungkin ada metode yang mampu menarik generasi muda agar bisa dikatakan rajin mengaji seperti Rajin mengaji, rajin mendengarkan kajian seperti itu. Jadi ini yang kalau di pesantren ya. Kalau di pesantren itu pasti mendengarkan para santrinya gitu ya. Karena kita itu memang diwajibkan untuk mendengarkan kajian selama Ramadan ataupun tidak Ramadan seperti itu, tidak di bulan Ramadan gitu. Cuman kalau di bulan Ramadan itu memang lebih sering ada kajian gitu. Dan kenapa kita diwajibkan untuk mendengarkan? Karena kalau di pesantren itu memang ada konsekuensinya ketika kita tidak mendengarkan. Ada ikopnya. Iya, nah ya ada ikop. Jadi kalau yang nggak tahu ikop itu adalah hukuman ya. Takzir. Hukuman ya, takziran seperti itu. Jadi ketika kita nggak dengerin ya berarti kita dapat hukuman seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus mendengarkan seperti itu. Berarti targetnya ini cukup berbeda ya antara pondok pesantren dan juga Ustazah Aufa tentunya. Nah, kita sebagai generasi muda tentunya harus memiliki rasa haus pengetahuan. Betul. Tidak hanya kita mengikuti zaman yang semakin canggih teknologi tentunya ya. Karena dimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Aufa, ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti seperti itu. Melihat minat generasi muda saat ini tentunya menjadikan para pendakwah harus memiliki kreativitas yang tinggi. Contohnya dengan mengkolaborasikan pesan-pesan dakwah dengan sosial media seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Namun,
Komunikasi secara langsung masih menjadi adat istiadat di kalangan pondok pesantren, karena komunikasi secara langsung masih menjadi komunikasi yang paling efektif. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar dalam menjalankan puasa tetap semangat. Saya Fitur ini, terima kasih dan sampai jumpa.